Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du, insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang penting namun tidak pernah usang pembahasan ini. Pembahasan yang mungkin sudah banyak dibahas oleh para ustaz, para ustazat, para muallim, para tuan guru. Namun sebenarnya ketika seorang muslim ingin mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah para sahabat, maka tentunya kisah-kisah tersebut tidak akan pernah usang dimakan oleh masa. Kalau kita berbicara tentang para salafus saleh, berbicara tentang orang-orang soleh terdahulu, generasi awal-awal Islam, maka kisah-kisah mereka itu seolah seperti lautan yang tak bertepi, tidak pernah habis. Ya, baik zaman sahabat ridwanullahi taala alaihim dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Kisah-kisah tersebut begitu banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah-kisah tersebut menjadikan kita mampu meneladani akhlak mereka dan mampu mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Dan bahkan tidak sedikit dari kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil yang berkaitan dengan urusan fikih, dan juga yang berkaitan dengan turunnya ayat Quran, dan juga yang berkaitan dengan tafsir, dan juga berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis. Begitu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat ketika mempelajari tentang salafun salih terdahulu. Maka sudah menjadi kewajiban kita yang menjadi generasi khalaf. Khalaf itu generasi belakangan, generasi setelah tiga generasi emas, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita berkewajiban untuk meneladani mereka, kita berkewajiban untuk mengambil pelajaran dari mereka, dan kita berkewajiban untuk mengikuti titian sunnah sebagaimana mereka mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pembahasan ini dari ungkapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana ungkapan ini dinukilkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Abdullah bin Mas'ud memuji, memberikan testimoni tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil satu teladan, satu panutan, maka hendaklah dia mengambil teladan dari orang yang telah mati. Maksudnya adalah, kalau kita meneladani orang yang saat ini masih hidup, hal itu tidak menjamin orang yang kita teladani dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Karena setiap yang masih hidup dia akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi dia berakhir dengan su'ul khatimah. Maka hendaklah kalau ingin mengambil satu contoh teladan, ambillah dari salafus salih yang sudah wafat. Dalam hal ini kata Abdullah bin Mas'ud, yang terbaik adalah siapa? Yaitulah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kenapa? Alasannya, kanu khaira hadhil ummah. Karena para sahabat itu adalah sebaik-baik orang atau generasi dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarraha quluban, kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang hatinya paling lembut,
paling mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itulah para sahabat. Kemudian kata beliau lagi apa? Kata beliau a'maqaha ilman, orang-orang yang paling dalam ilmunya, paling mengerti tentang firman Allah dan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Mas'ud lagi aqallaha takallufan. Para sahabat itu adalah generasi yang paling apa? Yang paling sedikit mempersulit diri mereka. Maksudnya adalah banyak generasi-generasi setelahnya ketika melakukan satu ibadah, mereka mempersulit diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berfikir, dengan cara memakai logika terlebih dahulu. Tapi kalau para sahabat, sami'na wa ata'na dengan totalitas. Rasul katakan begini, Allah firmankan gini, maka mereka segera melaksanakan. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan jaminan oleh Allah dan Rasulnya dengan banyak kebaikan. Wa naqla dinih, dan mereka juga memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Dan maka kata Abdullah bin Mas'ud, fatashabbahu bi akhlaqihim, hendaklah kita meniru akhlak mereka. Wa taraiqihim, dan hendaklah kita meneladani perjalanan hidup mereka. Karena mereka bakanu 'alal hudal mustaqim wallahi rabbil Ka'bah. Dengan bersumpah Abdullah bin Mas'ud, karena seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sang pemilik Ka'bah, mereka semua berada di atas jalan yang lurus, yaitulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang bisa kita bahas pada malam hari ini berikutnya adalah, lalu siapa yang disebut dengan sahabat? Apa definisi dari sahabat itu sendiri? Kalau kita melihat dari bahasa, dari lughatan, dari etimologi, kata sahabah itu adalah bentuk jamak, bentuk plural. Dari dua kata sahibun atau sahabiyun. Maka tidak usah asing kalau terkadang ada seorang ustadz menyampaikan seorang sahabi. Maksudnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus dia adalah laki-laki. Kalau perempuan sahabi, sahabiyah, tambahkan tak marbutah di belakang. Ya, sahibun itu juga artinya sahabat, teman dekat, teman sejawat. Ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada kata sahib, misalkan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12. Silakan nanti dibuka di ayat 41, kisah tentang Nabi Yusuf bersama dengan dua temannya yang berada di penjara. Nabi Yusuf itu kan di penjara. Kemudian Nabi Yusuf ya bersama dengan dua orang dalam satu sel, Nabi Yusuf mendakwahi mereka sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Islam, karena Nabi Yusuf itu muslim. Ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Di antara doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku ya Rabb dalam kondisi beragama Islam, wa alhiqni bis salihin, dan mohon agar aku dibangkitkan bersama dengan orang-orang salih. Nabi Yusuf mengaku dirinya adalah muslim. Nabi Yusuf dakwahi kedua orang tersebut. Kemudian kedua orang tersebut bermimpi. Ya, orang yang pertama mimpi, inni arani, aku bermimpi melihat diriku a'siru khamra, aku sedang memeras anggur. Ya, orang yang kedua dia bermimpi, yaitu mimpinya apa? Ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku dengan nampan, tapi ta'kulu at-tayr min, ada banyak burung datang dan memakan roti-roti tersebut. Maka keduanya meminta agar Nabi Yusuf jelaskan tentang takwilan mimpi, karena di antara mukjizat Nabi Yusuf mampu mentakwilkan mimpi, mentafsirkan mimpi. Ya, maka di ayat 41 Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sijni, wahai kedua sahabatku yang berada di dalam satu sel. Sahibai, ya, dari kata sahibun. Sahibun itu satu orang, sahibain dua orang. Sahibai itu artinya dua orang temanku. Ya, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslamu fatakulu at-tayru min. Kata Nabi Yusuf,
Orang yang pertama, sahabatku yang pertama, mimpi kamu memeras anggur itu maksudnya kelak kamu akan dikeluarkan dari sel ini dan kamu akan diangkat menjadi staf khusus milik raja untuk memberikan anggur kepada raja tersebut. Sedangkan kamu yang bermimpi membawa roti yang dimakan dipatuk-patuk oleh burung, kelak kamu akan disalib, dibunuh dengan kejam. Kemudian setelah itu apa? Burung-burung pun datang untuk memakan mayatmu. Namun alhamdulillah keduanya sudah dalam kondisi muslim. Nah, di ayat 41 ini Allah katakan ya sahibai sijni. Artinya dua temanku yang berada dalam satu sel. Jadi sahibun itu artinya teman dekat, teman sejawat. Kalau kita lihat dari makna bahasa. Tapi kalau yang dimaksud sahabah dalam arti terminolog ya, atau definisi yang sebenarnya, itu banyak sekali para ulama mendefinisikan. Di antara yang kita ambil di sini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu dikatakan oleh beliau, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, ketika bertemu dalam kondisi beriman. Jadi dia masuk ke dalam agama Islam dan dia menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir wa mata 'alal Islam, dan dia harus mati di atas agama Islam. Itu definisi sahabat yang paling mudah tapi yang paling mencakup dan menyeluruh, komprehensif. Ya, yang bertemu Nabi dalam kondisi beriman, bertemunya, kemudian mati dalam kondisi muslim. Nih, tiga hal ini yang penting yang harus kita lihat. Sehingga apa? Kalau sudah kita ketahui definisi ini, kita akan mudah untuk memilah-milah yang mana yang disebut sahabat dan yang mana yang bukan. Dengan definisi ini, siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia muslim, walaupun bertemunya cuma sesaat, walaupun dia tidak meriwayatkan hadis Nabi SAW, walaupun dia tidak ikut berjuang di medan jihad bersama dengan Nabi SAW, maka dengan pasti kita katakan dia adalah sahabat. Dengan definisi tadi, ya, siapapun yang muslim bertemu dengan Nabi SAW, kemudian di pertengahan dia murtad, Pak. Di pertengahan dia murtad. Kemudian setelah murtad, dia taubat kembali lagi kepada agama Islam, memeluk lagi agama Islam, dan ketika memeluk agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka orang yang seperti ini juga dia sahabat. Ada contohnya. Misalkan namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dia ini saudara susuannya Utsman bin Affan. Jadi menjadi saudara kandung dengan Utsman bin Affan, karena Utsman dengan Abdullah bin Sa'ad ini dia adalah disusui oleh seorang wanita. Ya, dia ini kisahnya bagaimana ketika dia masuk ke dalam agama Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia apa? Terjerumus kepada kesyirikan. Maka dia murtad. Kemudian ketika Fathu Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengizinkan para sahabat untuk apa? Untuk mencari nih DPO, daftar pencarian orang yang darahnya sudah halal. Maksudnya Nabi izinkan mereka-mereka ini untuk dibunuh. Di antaranya siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ya, tapi Pak, inilah cerdasnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dia tahu betul Nabi SAW itu mudah dirayu. Nabi SAW itu kan sangat kasih terhadap umatnya. Dan Nabi SAW tentunya akan mempertimbangkan setiap permintaan dari kerabatnya, karena Utsman itu adalah menantu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dia menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menikahkan lagi putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan. Maka disebut dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Maka Utsman meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul melindungi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Karena sebelumnya sudah bertemu dulu, ya, Utsman memperingatkan, kamu taubat sajalah. Kalau kamu taubat masuk Islam lagi, insya Allah Rasul akan memaafkan kamu. Maka dia masuk Islam lagi.
taubat. Kemudian Utsman datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, mohon supaya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini dilindungi atas namaku. Kata Utsman bin Affan, maka Rasul izinkan. Dan Abdullah bin Abi Sarah ini pada akhirnya wafat dalam kondisi muslim. Maka dia disebut dengan sahabat, dan dia radhiyallahu anhu, ya. Dan dia sebenarnya sebelum murtad dia termasuk sekretaris khusus untuk menuliskan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahyu Al-Qur'an. Kemudian dengan definisi tadi, yaitulah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim dan mati juga dalam kondisi muslim. Hal ini menjadikan seorang muslim yang sudah murtad, jadi dia muslim di hadapan Nabi SAW, kemudian dia murtad, kemudian baru kembali lagi ke agama Islam setelah Rasul meninggal. Kalau tadi Rasul masih hidup, sekarang Rasul sudah wafat, kemudian dia baru masuk Islamnya lagi di zaman Abu Bakar atau di zaman Umar atau di zaman Utsman. Maka para ulama sepakat orang yang seperti ini juga disebut dengan sahabat. Ya, contohnya siapa? Ada nama sahabat namanya Al-Ash'ath bin Ma'di Karib. Ya, disebut Al-Ash'ath karena itu rambutnya suka berantakan, agak-agak keribuk lah kalau di zaman sekarang. Maka disebut dengan Al-Ash'ath. Ash'ath itu rambutnya berantakan atau terurai. Ya, orang ini dia muslim di tahun 9 Hijriah bersama dengan delegasi dari Yaman, dari Kindah. Datang ramai-ramai menghadap Nabi SAW, mereka masuk Islam. Dan di tahun 9 Hijriah tentunya kaum muslimin sudah menjadi mayoritas. Karena 2 tahun lagi Nabi wafat. Wafat tahun ke-11 Hijriah, genaplah selama 10 tahun berada di Madinah. Nah, maka setelah masuk Islam, dia murtad lagi. Ya. Kemudian setelah murtad, Rasul wafat. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan dia menjabat menjadi khalifah, barulah akhirnya siapa? Al-Ash'ath bin Ma'di Karib ini kembali masuk ke dalam agama Islam. Maka orang yang seperti ini juga masuk dalam definisi sahabat, ya. Termasuk juga sahabat itu orang-orang yang tidak mampu melihat Nabi karena kecacatan. Contoh misalkan matanya buta, seperti siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Yang mana orang tersebut dengan dirinya Allah menurunkan surah Abasa, surah yang ke-80 itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla, Muhammad, wajahmu kok bermasam, ya, wa tawalla, dan kok kamu itu berpaling. Dari siapa berpaling ya Allah? Di ayat yang kedua, anja'ahul a'ma, disebabkan datang seorang yang buta. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum, ya, Bilal keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Bilal bin Rabah, ya, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, Abdullah bin Ummi Maktum semasa dengan Nabi SAW, ikut berjuang dengan Nabi SAW, tapi dia seumur hidup belum pernah menyaksikan wajah dan rupa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini juga termasuk sahabat. Demikian juga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intensitas pertemuannya sangat sebentar. Paling ketika masuk Islam saja, setelah itu nggak pernah jumpa lagi dengan Nabi SAW. Ada yang seperti itu. Namanya contohnya Abdullah Zul Bajadain. Bajadah itu artinya kain wol. Kenapa disebut dengan Zul Bajadain? Pemilik 2 kain wol. Ini kisahnya begitu heroik, Pak, ketika masuk Islam. Ini Abdullah, ya, setiap hari itu menyaksikan sahabat-sahabat Nabi itu berangkat ke Madinah, melewati daerah tempat tinggalnya. Kemudian dia mencari tahu, kalian itu pergi mau kemana? Ke Yathrib. Atas perintah siapa? Muhammad. Diceritakan Muhammad itu begini begitu. Tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada dia. Hatinya begitu rindu dengan Nabi SAW. Tapi yang jadi masalah, dia itu di atas nafkah dari pamannya, ya, anak mamih lah bisa dibilang. Tapi pamannya itu yang memberikan nafkah kepada dia, memberi makan, memberi pakaian dan lain sebagainya. Maka dia khawatir kalau dia izin untuk pergi ke Yathrib menjemput Nabi SAW, tidak diizinkan oleh pamannya.
Namun itulah yang namanya hidayah, Pak. Itulah yang namanya kecintaan Allah dan Rasul melebihi kecintaan yang lain. Hal itu menjadikan dia berani untuk mengungkapkan kepada pamannya, aku ingin berangkat ke Yathrib, terserah konsekuensinya apa. Apa kata pamannya? Kamu selama ini aku beri makan, kamu selama ini aku beri pakaian, mohon semua tanggalkan yang pernah aku berikan. Telanjang dia, Pak. Ketika mau keluar, dia melihat ada 2 kain wol yang sudah lusuh. Dia bagi 2, dia sobek. Maka yang satu sobekan digunakan untuk bagian atas, dan satu lagi digunakan untuk bagian bawah, seperti pakaian ihram. Berangkat, Pak, ke Madinah jalan kaki dalam kondisi kayak gitu. Lihat keimanan para sahabat, ya. Sampai di Yathrib, sampai di Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai terheran-heran. Kamu siapa, kata Rasul? Ya, aku Abdullah ya Rasul. Kok kamu bisa begini kondisinya? Diceritakan, Pak, diceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mulai saat itu memberikan gelar dia Zulbajadain. Dan tahu enggak, di antara kemuliaan Zulbajadain yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar, tidak dimiliki oleh Umar, tidak dimiliki oleh Utsman, tidak dimiliki oleh 10 sahabat yang dijamin surga, dialah sahabat Nabi yang ketika wafat, Rasul yang menggali langsung kuburannya, Rasul yang langsung turun ke liang lahatnya, Rasul yang langsung mengambil jasad dan jenazahnya. Dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud terbangun malam hari, melihat Abu Bakar mana? Kok nggak ada? Umar kemana? Kok nggak ada? Rasul kemana? Kok nggak ada? Ternyata 3 orang tersebut malam-malam dengan lentera, ya, dari obor dari api yang mereka punya, ternyata didatangi Abdullah bin Mas'ud. Sampai di sana ternyata Rasul sedang menangis. Ya, Rasul lagi menggali itu liang lahatnya dalam kondisi menangis. Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Abu Bakar dan Umar, kenapa kok kamu nggak bantuin Rasul? Apa kata kedua orang itu? Rasul nggak mau dibantuin. Ya, Rasul langsung, Pak, yang gali liang lahatnya. Terus ketika, ya, Abu Bakar ingin turun ke bawah menurunkan jasadnya, Rasul tidak izinkan. Rasul cuma suruh perintahkan, berikan kepadaku. Rasul yang langsung letakkan ke liang lahatnya, dan Rasul yang kuburkan kembali. Mereka bertiga cuma nyaksiin. Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar dan Umar cuma nyaksikan saja. Ya, ini salah satu keistimewaan Abdullah Zulbajadain. Rasul yang langsung galikan kuburnya. Ya, kebayang nggak, Pak, seorang presiden, ya, seorang kepala negara, ya, seorang yang disegani oleh seluruh pemimpin ketika itu, dia rela untuk menggali kubur buat temennya sendiri. Ya, itu kalau kejadian zaman sekarang terjadi, itu bakal viral itu, Pak. Ya, bakal viral, masuk gorong-gorong aja viral kok. Apalagi gali kuburan. Nah, kemudian yang berikutnya, termasuk sahabat juga adalah orang-orang yang mana dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ikut berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia pernah melakukan satu dosa. Ya, pernah melakukan satu dosa. Contohnya misalkan ada sahabat yang bernama Ma'is Al-Aslami, sahabat yang dirajam. Kenapa? Karena perbuatan zinanya. Dia juga termasuk sahabat radhiyallahu anhu, dan Allah insyaallah meridhai dia, dan Allah insyaallah akan mengampuni dosa dan menerima taubatnya. Ma'is Al-Aslami. Dan nanti akan kita bahas tentang bagaimana keikhlasan para sahabat menerima keputusan apapun dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya Ma'is Al-Aslami ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dieksekusi mati dengan cara ditimpuki, dia terima. Ya. Nah, kemudian dari definisi ini kita bisa keluarkan orang-orang yang bukan termasuk sahabat. Contohnya semasa dengan Nabi, menyaksikan Nabi, ya, bahkan pernah melihat, pernah bergaul dengan Nabi SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam. Contohnya siapa? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Nah, itu adalah gembong-gembongnya kafir Quraisy semasa dengan Nabi, melihat Nabi, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW dan tidak mau masuk Islam. Ya. Kemudian juga tidak termasuk sahabat orang yang sudah masuk Islam semasa dengan Nabi SAW, tapi mereka tidak mendapatkan karunia menyaksikan wajah Nabi Muhammad SAW. Dan itu jumlahnya ternyata banyak. Mungkin kita pernah dengar Uwais Al-Qarani semasa dengan Nabi SAW.
Dia mendengar berita tentang Nabi SAW dan dia beriman dengan Nabi SAW, masuk ke dalam agama Islam. Dan dia berada di Yaman, tapi qadarullah, dia memiliki satu tanggung jawab, kewajiban yang lebih utama untuk dia tunaikan dibandingkan untuk berjumpa dengan Nabi SAW, yaitu apa? Ya, mengurus ibunya. Ya, sampai akhirnya dia berkemampuan untuk membawa ibunya naik haji dengan cara dia gendong. Ya, dalam sebuah riwayat ketika dia sedang tawaf bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia bertanya, apakah aku sudah mampu untuk apa? Membayar jasa ibu atas melahirkan, menyusui dan juga mengurusku sampai ku dewasa. Kata Abdullah bin Umar, ya, bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahkan satu tarikan nafas ketika dia melahirkan kamu itu tidak bisa kamu bayar dengan kamu membawa dia ketika manasik haji dengan jalan kaki. Ya, itu kata sahabat. Ya. Uwais Al-Qarani, ada juga namanya Mas'ud bin Harrash. Ini juga dia tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi. Orang-orang yang seperti ini disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in itu enggak harus orang yang tidak semasa dengan Nabi. Ada tabi'in yang semasa dengan Nabi, dia disebut dengan tabi'in karena tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan sering juga para ulama menyebut dengan al-mukhadramun. Disebut al-mukhadramun karena kata mukhadram itu artinya yang terpotong. Maksudnya apa? Mereka terputus, tidak mendapatkan karunia berjumpa dan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak dikategorikan sebagai sahabat orang yang baru menyaksikan Nabi setelah Nabi wafat. Jadi ada orang masuk Islam, ya, kemudian Nabi SAW wafat. Sebelum Nabi dikubur, ya, baru dimandikan. Yang memandikan Ali bin Abi Thalib bersama beberapa keluarga Nabi SAW seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian dikafankan. Sebelum dikubur, datang seseorang yang bernama Abu Zu'aib Khuwailid bin Khalid Al-Hudhali. Yang seperti ini juga tidak disebut dengan sahabat, karena baru berjumpa Nabi ketika Nabi sudah wafat. Ya. Dan juga orang-orang yang mana dia itu murtad, kemudian tidak bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk Islam tapi sudah tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pendapat para ulama yang kuat, mereka juga bukan para sahabat. Nah, saya ingin terangkan, ada satu sahabat yang paling mulia, sahabat yang lebih bertakwa daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Percaya nggak, Pak? Dengan definisi yang tadi kita sebutkan, dia itu pernah berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian dia Muslim di hadapan Nabi SAW, kemudian dia mati dalam kondisi Muslim. Ya, dengan definisi tadi, ada satu orang lebih bertakwa daripada Abu Bakar. Percaya nggak? Lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dia bahkan masih hidup sampai dengan saat ini. Tapi domisilinya tidak berada di atas muka bumi. Ada yang tahu siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Isa, beliau Nabi, beliau Rasul. Tapi dengan definisi sahabat tadi, beliau sekaligus disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kapan bertemunya? Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi SAW sampaikan, ketika aku sampai ke langit yang pertama, di situ sudah ada Nabi Adam, Abul Bashar, tapi Nabi Adam kan sudah wafat, maka tidak bertemu dengan jasad penuh. Ya, sebagian ulama mengatakan bertemu dengan ruhnya, tapi pada intinya Nabi Adam sudah mati dan sudah wafat. Maka ketika berjumpa dengan Nabi SAW nggak bisa disebut dengan sahabat. Ya, kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di situ disambut oleh Nabi Isa, marhaban bil akhis salih, selamat datang saudaraku yang salih. Kenapa Nabi Isa bisa disebut dengan sahabat? Karena Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 157 158, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka orang-orang Nasrani itu
yang mengingkari Nabi Isa, orang-orang Bani Israel yang mengingkari Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak menyalibnya. Tapi di ayat 158-nya, barrafa'ahullahu ilaih. Tapi Allah angkat Nabi Isa dan sampai sekarang masih hidup. Wallahu alam seperti apa kehidupannya, enggak usah kita bahas terlalu dalam. Intinya beliau masih hidup dan berjumpa dengan Nabi SAW dalam kondisi masih hidup, dan kelak akan turun menghancurkan salib, ya. Dan setelah menghancurkan salib, Nabi Isa pun akan wafat setelah apa? Membunuh Dajjal dan meninggalnya dalam kondisi muslim, ya. Jadi dengan definisi tadi bisa kita katakan ada sahabat yang lebih utama daripada Abu Bakar, lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sahabat sekaligus rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Nah, sekarang jumlah sahabat, ya. Jumlah sahabat itu ada berapa? Banyak, ya. Sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang jumlah para sahabat, kesimpulan akhir dari para ulama, mereka mengatakan tidak ditemukan kepastian jumlah angka dan jumlah yang pasti. Yang ada itu hanya sekedar perakiraan-perakiraan. Dan kita bisa mewajarkan Pak zaman ketika itu, ya. Kita saja kalau membahas tentang masalah sejarah kemerdekaan, kadang perbedaan hari, perbedaan tanggal, perbedaan tahun, perbedaan nama, itu baru 70 tahunan ke belakang. Nah, sekarang bayangkan zaman berapa? 14 abad tahun silam, ya. Dan para ulama luar biasa, sejarawan muslim bisa sampai menghimpun tentang sirah Nabi SAW dari sebelum lahir, kemudian ketika lahir, kemudian sebelum menjadi nabi, setelah diangkat nabi, sampai dengan wafat. Ceritanya begitu detail. Nggak ada satu orang pun yang memiliki riwayat kehidupan selengkap Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau itu pertama apa? Buta huruf, nggak baca tulis. Dan orang-orang yang semasa dengan beliau pun juga banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi lihat bagaimana perjalanan hidup beliau begitu lengkap. Yang paling lengkap itu paling tidak di zaman sekarang itu seperti sirah nabawiyahnya miliknya siapa? Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtum. Nah, itu kalau zaman sekarang yang sudah benar-benar disaring dari berbagai kitab-kitab dan bagus dalam penyampaian dan juga bagus dalam urutan-urutannya, itu Rahiqul Makhtum diakui, ya. Nah, di situ lengkap sekali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil lihat dalam kitab Al-Jami' miliknya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi menukilkan perkataan, ya, seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz di sini maksudnya adalah pakar hadis, ya. Pakar guru besar hadis, Al-Hafiz gelarnya. Lebih tinggi daripada sekedar muhaddits. Di bawahnya Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu enggak cuma sekedar istilah untuk memimpin khalifah, bukan. Tapi juga di setiap cabang ilmu itu ada gelar Amirul Mukminin. Itu gelar yang paling tinggi. Al-Hafiz itu di bawahnya. Al-Hafiz Abu Zur'ah namanya. Dia ternyata gurunya Imam Muslim. Dan Sahih Muslim kan ada Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Gurunya Muslim itu Imam Muslim namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mengatakan, ya, dengan memastikan jumlah sahabat itu sekitar 114.000 orang, ya. Kalau versinya Imam As-Suyuti lain lagi. As-Suyuti Al-Misri, orang Mesir beliau. Dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, beliau kasih tahu di situ di kitabnya ada sekitar 124.000 orang. Dan kalau ingin mudah menghafalnya, samakan dengan jumlah para nabi. Seperti dalam riwayatnya Ibnu Hibban dalam kitab Al-Anwa wa Taqasim, Ibnu Hibban di situ meriwayatkan hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi. Nabi menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 100.000 ditambah 24.000. Jumlahnya 124.000. Ditanya lagi oleh Abu Dzar, berapa di antara 124.000 itu yang diangkat lagi menjadi rasul? Nabi jelaskan, salasumi'atin wa salasatu asyar jammun ghafirun. 313 orang. Jadi sama jumlah Nabi 124.000, jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW 124.000. Nah, itu biasanya para ulama menyamakan supaya mudah untuk dihafal, ya. Kalau versinya Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah,
Mungkin kita sering mendengar kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, beliau yang mengarangnya. Nah, Ibnu Katsir menuliskan katanya intinya lebih dari 100.000 orang. Nah, yang bagus itu penelitian yang dilakukan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitab Zadul Ma'ad beliau ceritakan begini. Ketika perang Tabuk terjadi. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Rasul wafat di tahun 11. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasul wafat di tahun 10, maksudnya Rasul 10 tahun di Madinah. Tapi kan kalau disebut tahun pertama, tahun 1 Hijriah, berarti kan belum dianggap genap satu tahun. Jadi Rasul itu wafatnya di tahun ke-11. Maka genaplah beliau berada di Madinah 10 tahun. Nah, tahun 9 ke tahun 11 itu ada jarak 2 tahun. Nah, di perang Tabuk para ulama sepakat pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumlah 30.000 orang. Dan dari 30.000 itu 10.000-nya semuanya pasukan berkuda. Ya. Kemudian kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mereka berangkat ke Tabuk, ke bagian utara Madinah. Dingin di sana, Pak. Terkadang turun salju di Tabuk. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah berangkat haji ke sana atau umrah, atau yang belum semoga berkesempatan di sana insyaallah, ya. Itu kalau ke sana itu cuacanya sangat dingin. Dan di sana sudah mulai hijau. Seperti yang diramalkan oleh Nabi SAW, kelak nanti tanah Arab kembali hijau, di antara tanda kiamat. Ya. Sampai di sana 30.000 orang jumlahnya, dan Nabi selalu meninggalkan beberapa laki-laki di Madinah. Di antaranya yang bertugas menjadi imam di Masjid Nabawi, di antaranya yang menggantikan kepemimpinan, di antaranya untuk mengatur kebijakan-kebijakan sepanjang Rasul pergi ke sana. Ya, kemudian siapa lagi ditinggalkan? Para sahabiat jelas, para perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk berperang, yang sudah tua renta atau yang sakit, dan orang-orang penduduk suku pedalaman, orang-orang Badui yang tidak mendengar panggilan jihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dijumlahkan, itu angkanya mendekati 100.000. Jadi maksudnya masuk akal pendapat 3 ulama ini, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, dan Imam Abu Zur'ah. Itu masuk akal ketika dikatakan 114.000 atau 124.000, atau dikatakan 100.000 lebih lah secara umum. Ya, ditambah lagi apa? Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika haji wada, haji terakhir, ya, di tahun 10 Hijriah. Nabi kan wafat di Rabiul Awal lagi. Rabiul Awal tahun 11. Berarti Nabi haji itu kan bulan Zulhijjah. Berarti hajinya bukan di tahun 11 Hijriah, tapi tahun 10 Hijriah. Terus masuk ke tahun 11 Muharram lagi, Safar lagi kan, dan seterusnya. Maka di haji wada, Jabir menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di masjid dan beliau menaiki unta yang bernama Al-Qaswa. Nah, jadi unta Nabi itu namanya Al-Qaswa, dan tidak hanya satu, sebenarnya banyak. Ya, di situ kata Jabir bin Abdullah, nazartu ila maddi basari baina yadayhi min rakibin wa mashin. Aku melihat di depanku ada yang pasukan, ada yang berkuda, berkendaraan, ada yang tidak atau berjalan kaki. Kemudian aku lihat di kanan juga begitu, sejauh mata memandang orang. Di kiri sejauh mata memandang orang, di belakang sejauh mata memandang orang. Artinya begitu banyak jumlah para sahabat, dan bisa dikatakan ini mendekati angka 100.000 atau bahkan lebih, sesuai dengan yang dikatakan Jabir bin Abdullah. Namun kata Ka'ab bin Malik, wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsirun, begitu banyak kaum muslimin di zaman Nabi SAW, wala yajma'uhum kitabun hafizun, tapi enggak ada yang mampu untuk menuliskannya satu persatu nama orang-orangnya, dan juga tidak ada yang mampu menghafalkan satu persatu. Dan kalau sudah kita katakan jumlahnya sampai ratusan ribu, sampai sekarang nggak ada satupun ulama yang sanggup menyebutkan biografi, bahkan sampai di angka 10.000 belum ada. Ya, seperti misalnya Syiar A'lamin Nubala milik Imam Az-Zahabi, itu ketika menuliskan tentang para sahabat itu jumlahnya juga nggak sampai 10.000. Jadi bisa kita katakan sahabat yang tidak tersebut namanya, sahabat yang tidak disebutkan biografinya, mereka itu lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang dikenal. Ya. Setelah kita bahas tentang definisi sahabat, jumlah para sahabat, maka yang berikutnya
kita ingin mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat di atas kita semua, di atas para tabi'ut tabi'in dan di atas para tabi'in rahimahumullah. Dan kita bisa mengatakan dengan pasti bahwasannya mereka itu adalah pemilik surga-surganya Allah yang teratas, dan mereka jelas mendekat dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Dan bisa kita pastikan mereka itu sebagian besar golongan di antara mereka itu adalah orang-orang yang mungkin masuk surga dari pintu Aiman. Tahu pintu Aiman? Pernah Nabi SAW menjelaskan tentang pintu Aiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, masukkanlah orang-orang dari kaummu yang mereka tidak terkena hisab dan mereka tidak mendapatkan azab sedikit pun." Artinya mereka terbebas dari hisab dan azab, masuk surga langsung. Dari mana? Dari pintu Al-Aiman. Nah, bisa kita katakan insya Allah mayoritas yang masuk dari pintu Al-Aiman itu adalah para sahabat, karena betapa besar keutamaan dan kemuliaan mereka. Di antara keutamaan dan kemuliaan yang paling besar, nomor satu itu adalah jelas mereka itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan segala keputusan yang Allah berikan terhadap mereka. Dan keridhaan Allah mengikut keridhaan Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi cukup kita katakan mereka itu berada di atas kita ketika Allah turunkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ini ayat yang memutus apa? Memutus pikiran-pikiran orang yang merasa dirinya lebih soleh daripada para sahabat. Ada mungkin di antara kaum muslimin generasi sekarang yang merasa dirinya sejak awal dilahirkan sampai dengan detik ini dia begitu sedikit dosanya, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan perzinahan, sehingga ketika mendengar ada sahabat Nabi yang pernah berzina, dia merasa dirinya lebih baik daripada sahabat. Ini adalah anggapan yang salah dan begitu sesat orang yang merasa seperti ini. Kenapa? Allah yang sudah mengabadikan di dalam Al-Quran di ayat ke-100 tadi, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam yang di awal-awal, minal muhajirin, orang muhajirin, yaitu orang penduduk asli Makkah yang hijrah ke Madinah, wal ansar, orang-orang pribumi di Yathrib yang menyambut kedatangan para muhajirin, walladzina taba'uhum, dan bahkan generasi setelah mereka para tabi'in yang mengikuti jalannya para sahabat bi ihsanin, dengan cara mengikuti yang baik sesuai yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan segala ketetapan Allah untuk mereka. Wa a'adda lahum, dan Allah sudah sediakan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Mereka sudah dijamin surga dan surganya Allah itu adalah abada, kekal selama-lamanya. Keutamaan yang kedua, mereka itu bisa kita pastikan orang-orang yang paling pertama masuk surga. Jadi nanti kalau kita lihat urutannya secara umum, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah umat yang pertama masuk surga. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Kok kepedean? Ya, betul, kita harus bisa pastikan. Kan Nabi yang sampaikan itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, nahnul awwaluna al-akhirun. Dalam riwayat lain, nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini memang generasi yang terakhir datangnya, tapi kita juga adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Itulah kenapa umat-umat sebelum kita tuh sangat iri dengan kita. Dan Nabi SAW itulah yang pertama kali membuka pintu surga. Beliau berada di pintu surga, ditanya oleh penjaga pintu surga, man anta, siapa kamu? Nabi SAW katakan, Muhammadun.
Bika umirtu, demi engkau aku diperintahkan oleh Allah. Maksudnya apa? La aftahu ahadan ghairak. Aku enggak akan pernah membukakan pintu surga kecuali kepadamu wahai Muhammad. Dan kita umatnya ini yang pertama yang masuk. Nah, di antara umat Nabi SAW yang begitu banyak, itu yang paling benar-benar terdepan adalah para sahabat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat 10. Ya, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Was-sabiqun, orang-orang yang masuk agama Islam pertama-pertama. As-sabiqun yang kedua, maknanya apa? Mereka itulah yang pertama masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itu orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Surganya membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannatin na'im, berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bisa kita pastikan mereka itulah manusia-manusia yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.